Terima kasih Bu Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Bapak dan Ibu sekalian, sehat semua? Alhamdulillah, insyaallah. Ya, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali hadir di Pusdai, di ruang multimedia ini untuk sama-sama mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu, ya, berangkat ke tanah suci. Ya. Ini anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dari Allah, karena kita juga sudah berikhtiar menunggu sekian lama. Ada yang 10 tahun, ada Bu yang menunggu 10 tahun? Ada 10 tahun ya. Masya Allah, aduh, penantian yang sangat lama ini ya. Tapi alhamdulillah tahun ini ya, mudah-mudahan semua dilancarkan, dimudahkan, bisa sampai ke Mekah dan ke Madinah. Salat dan salam mari kita senantiasa sampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang sudah mengantarkan manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diterangi oleh cahaya Islam, dan akhirnya atas jasa beliau dalam menyampaikan risalah, Islam telah menjadi bagian dari hidup kita. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memahami ya salah satu bagian dari proses persiapan kita melaksanakan haji, yaitu berkaitan dengan kesiapan psikologi kita, kesiapan mental kita, dan juga filosofi, hikmah ya, hikmah dari ibadah haji. Jadi pelajaran penting apa sesungguhnya yang ada dalam ibadah haji. Nah, ini supaya nanti Bapak Ibu ketika berangkat haji ya, pertama tidak menjadi kesannya ya, tidak menjadi hanya sekedar traveling ya, atau healing. Kalau zaman sekarang healing ya, refreshing. Sebetulnya haji lebih dari sekedar itu Bapak Ibu ya. Refreshingnya ada, healingnya ada, travelingnya ada ya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa itu merupakan pelajaran dari hidup kita yang sesungguhnya ya. Nah, disinilah kita harus melihat bahwa apa sesungguhnya ibadah haji itu. Bapak sekalian, ya, hikmah ibadah haji dan umrah ya. Ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang penuh dengan makna-makna simbolik. Jadi ada simbol-simbol ya, tanda-tanda. Di dalamnya ada bacaan, gerakan, dan tindakan-tindakan yang mengandung maksud serta tujuan. Haji adalah gambaran hidup yang dipadatkan ya. Jadi secara umum perjalanan haji dan umrah merupakan upaya untuk memelihara kepribadian kita sebagai seorang muslim dan mukmin sejati. Itu Bu. Jadi sekali lagi bahwa dalam haji itu ada bacaan, ada gerakan ya, dan ada tindakan-tindakan yang mengandung maksud serta tujuan. Inilah yang disebut dengan manasik. Ya. Begitu. Manasik itu jamak. Jadi mansakun. Manasik. Manasik itu adalah ibadah yang terkait dengan proses, waktu, gerakan, bacaan, dan perpindahan tempat.
Makanya ibu bapak kalau lagi sholat bacaan iftitah kan gitu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus tadi kan ya inna sholati wa nusuki ya, inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sama juga dengan manasik. Bapak Ibu kalau baca itu kan baca iftitah diantaranya ya, salah satunya kan doa iftitah ada 3 macam ya. Nah salah satunya baca yang tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Kenapa disebut wa nusuki enggak wa ibadati? Nah, karena di situ pengertiannya adalah bahwa di sini ibadah yang terkait dengan perpindahan tempat, gerakan, bacaan gitu, keseluruhannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari sini terus ke rumah sakit menengok orang yang sakit, saudara atau tetangga, itu namanya manasik, Pak. Ibadah tapi itu konteksnya manasik gitu. Dari rumah sakit ya, Bapak Ibu misalkan ketemu lagi orang lain silaturahim, itu juga manasik maknanya gitu. Dari situ berangkat lagi ya, Bapak Ibu misalnya menghadiri majelis taklim, manasik. Terus ke pasar belanja makanan, minuman buat di rumah untuk anak-anak, itu juga manasik gitu, Bu. Bisa pahami Bu ya, Bapak ya. Nah, jadi kalau istilah manasik itu memang ya bacaan, gerakan, perpindahan tempat ke tempat gitu. Makanya Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina itu disebutnya manasik gitu. Nah, jadi secara umum Bapak Ibu, bahwa haji umroh itu ditujukan untuk ini Bu, memelihara kepribadian kita sebagai seorang mukmin dan mukmin yang sejati ya. Mari kita lihat dari awal Bapak Ibu ya. Sebetulnya dalam haji itu ada 3 pertanyaan besar ya. 1, dari mana manusia itu berasal? Itu orang teh di mana asalna istilahnya gitu. Yang kedua, kemana manusia itu hendak pergi? Jadi perjalanan waktu ya, lahir, masa kanak-kanak, masa remaja, kemudian usia dewasa, berkeluarga, menikah. Setelah itu, setelah menikah, kemudian kita diteruskan kan tugas kita itu ke anak-anak kita, dan seterusnya sampai nanti pada waktunya ketetapan Allah ya, usia kita pada umur berapa, kemudian kita kembali kepada Allah. Nah, jadi perjalanan itulah dari mana, kemudian kemana kita hendak pergi. Nah, yang ketiga, bekal apa yang harus disiapkan. Itu saja Bu. Jadi haji itu menjawab ini, menjawab 3 pertanyaan ini haji itu. Dari mana ia berasal, kemana ia pergi, dan bekal apa yang harus disiapkan. Itu haji. Mengapa? Ya, ada, masih ada yang kosong? Oh, ada di belakang. Bapak di sini, Bapak. Ke sini masih ada yang kosong. Ini kosong, Pak. Ya, Ibu di sana, mangga. Ya. Jumlahnya berapa sekarang Bu Ai? Kita tuh alhamdulillah sudah 67 Pak. Sudah 2 bis. Tambah sedikit lagi lah, karena 1 bis itu 40 ya. Jadi kalau 80 itu 2 bis ya. Kalau misalnya kurang 80, biasanya dari Kemenag itu ada yang dititipkan, namanya haji mandiri ya, dititipkan. Alhamdulillah sudah hampir 2 bis. Ya, jadi 3 pertanyaan ini Bapak Ibu ya, yang akan dijawab oleh ibadah haji dan umroh ya. Jadi kita lihat dari awal drama besar kehidupan, bahwa di dunia ini ya, tengah berlangsung drama kehidupan Bapak Ibu. Tokoh-tokoh yang berperannya, pertama Nabi Ibrahim, kedua Hajar, yang ketiga Ismail. Kemudian tokoh berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW ya. Dari sini langsung lompat ke Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir ya. Sedangkan periodisasi masa dari Nabi Muhammad ya ke nabi-nabi yang lain itu sangat panjang waktunya. Yang pasti dari Nabi Isa alaihissalam itu 500 tahun ke Nabi Muhammad jaraknya.
Nah, 500 tahun itulah masa fatrah ya. Masa di mana pada waktu itu semua manusia menganut atau mengambil 3 pilihan. Satu millahnya Ibrahim, 2 Nabi Isa alaihissalam ya, ajaran Nabi Isa. 2 ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Nah, sisa ya, Nabi Muhammad belum lahir. Gitu. Jadi 500 tahun dari Nabi Isa alaihissalam ya ke Nabi Muhammad jaraknya. Gitu. 500 tahun. Makanya kan semua manusia menunggu, termasuk Yahudi, Nasrani ya, menunggu kenabian sebetulnya. Tapi ketika Nabi Muhammad datangkan oleh Allah, dihadirkan ya, lahirnya Muhammad dan diberikan kenabian. Nah, ini Yahudi nolak. Karena menurut Yahudi harusnya dari garis keturunannya Ishak. Sementara Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim turun ya, ke anaknya Ishak. Nah, kemudian dari Hajar lahir Ismail. Nah, Ishak nanti punya anak lagi namanya Yakub. Nah, Yakublah yang memiliki gelar Bani Israel. Israel itu artinya Isra itu kuat, Il itu Allah dalam bahasa Ibrani. Jadi Israel itu kekuatan Allah. Bagus Pak artinya. Tapi tidak sama dengan karakter atau perilaku Bani Israel. Nah, ke bawahnya itu. Yakub itu punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dari yang 11 itu ada namanya Yahuda. Klan yang paling besar, ada Lewi, ada Yahuda, ada yang lain ya, Daniel dan seterusnya. Nah, Yahuda ini kalau dalam bahasa Arab za-nya diganti dari dal, maka Yahuda. Orangnya jadi Yahudiyun. Gitu. Jadi ada Bani Israel, ada klannya Yahudi. Nah, dari Yahudi nanti muncullah Zionis. Itu Israel yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh dunia internasional ya, karena kelakuannya. Jadi memang di Quran juga sudah disampaikan Bapak Ibu. Nah, jadi ditolak. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa harusnya kenabian terakhir itu datang dari jalurnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya mereka mendustakan Nabi. Gitu. Itulah perilaku orang-orang Israel. Nah, kemudian ini sebetulnya kalau ditelusuri nanti ke Nabi Adam ya, tokoh-tokoh besarnya. Nah, tempat-tempat bersejarahnya di mana saja. Jadi bumi ini seolah-olah Bapak Ibu itu menjadi tempat dari sebuah drama besar kehidupan. Nah, tempat-tempat bersejarahnya di mana? Makkah, Madinah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ini simbol semua Pak Bu. Ya. Begitu. Makkah, Madinah, Arafah dan juga Muzdalifah serta Mina. Gitu. Ya. Keagungan Ka'bah dan fakta-fakta ilmiah. Ya. Jadi sementara Bapak Ibu menyimak dulu bahwa ini tentang drama besar kehidupan. Nah, Bapak Ibu, keagungan Ka'bah dan fakta-fakta ilmiah ini nanti tersambung ya. Jadi kenapa menjadi haji gitu? Pada awalnya Ka'bah adalah bukit yang mengapung di atas air, kemudian darinya dibentangkan alam dunia. Sesungguhnya tanah haram adalah tempat suci di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang berhadapan-hadapan. Ini hadisnya gharib, artinya dia tidak banyak diriwayatkan, tapi sahih gitu. Hadis gharib itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dulunya Ka'bah itu adalah bukit yang mengapung di atas air. Para ahli hadis, ahli tafsir itu kebingungan, Bu. Bagaimana bisa katanya Ka'bah kok di atas air gitu ngapung. Nah, ini diterjemahkannya nanti ya, sampai diketahui bahwa sebenarnya ini yang dimaksud itu oleh para ahli geologi, oleh para ahli bumi, oleh para ahli fisika, oleh para ilmuwan, Bu. Pak, ketemunya bahwa kenapa hadis ini mengatakan dulu Ka'bah itu ada di atas air mengapung, dan dari situlah kata bumi dibentangkan. Coba ya, jadi titik sentral bumi itu ya Ka'bah. Nah, awalnya begini Bapak Ibu ya. Jadi teori penciptaan langit dan bumi ya. Nah, awalnya ada yang disebut dengan teori Big Bang
Teori. Jadi di Al-Quran juga ada ungkapannya. Jadi awalnya bumi dan langit itu menyatu, fafatakna harotkon, kemudian kami pisahkan, kata Allah. Nah, para ilmuwan menganggap bahwa itu teori pecahnya langit dan bumi, teori Big Bang, ledakan besar disebutnya ya, teori Big Bang. Nah, kalau dalam Islam ini teorinya adalah ketika Allah mengungkapkan kun fayakun. Jadi kun dari perintah Allah itu kemudian ya, langit dan bumi itu terpisah. Asalnya menyatu. Kun fayakun. Ya. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka Dia akan memerintahkan kepada langit dan bumi ini, pada sistem penciptaan ini, kun fayakun. Tapi fa-nya itu dalam bahasa Arab itu fa-nya proses, gitu, supaya bisa dipelajari. Ya, beginilah menurut para ahli. Jadi ketika kun fayakun, ya, kemudian terbentuklah massa, terbentuklah planet, dan terus menerus. Ya, ini jutaan tahun, Bu, bahkan miliaran, ya, miliaran tahun. Jadi bumi itu dulunya kosong, ya, berawal dari teori ledakan. Nah, kemudian ada satu hadis yang mengungkapkan, ya, bahwa dahulu bumi kita ini dihujani 1000 tahun dan dipanaskan 1000 tahun. Ya, silakan. Ya, ada di belakang, duduk. Ada 2 lagi? 1. Nah, kalau enggak Bapak ada yang kosong enggak di sini? Oh, udah benar. Oh, itu kursi ya? Diambil aja kursinya belah sana. Pak, situ, Pak. Bapak sini enggak apa-apa. Bisa duduk di situ, Pak. Sama Ibu. Ayo, enggak apa-apa. Mohon maaf nih karena memang ini kapasitas kursi itu 60. Di sini tuh full 60. Bangga, Pak. Oh, ada di belakang. Ada. Ibunya udah ya, duduk. Ya. Kita sambung ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bumi itu diciptakan, ada satu hadis yang mengungkapkan bahwa bumi itu dihujani 1000 tahun dan dipanaskan 1000 tahun. Nah, dari panas dan dingin itulah kemudian tanah yang ada dalam lautan itu merekah. Gitu. Makanya ya, terbentuklah daratan. Gitu. Kan tadi sesungguhnya Ka'bah itu mengapung di atas air dan dari situlah bumi dibentangkan. Kan itu hadis Rasul, Bu. Hebat, sangat ilmiah ternyata gitu. Luar biasa ya. Ternyata setelah dilihat jauh ke belakang oleh para ilmuwan, oh mungkin ini teorinya. Jadi teori penciptaan langit dan bumi, fafatakna harotkon dalam surat Al-Isra itu, dalam surat Al-A'raf ya 172, terpisah langit dan bumi. Nah, kalau ilmuwan mengatakannya teori Big Bang, ledakan besar ya, karena mereka belum memahami Islam ya. Jadi teorinya begitu saja, pokoknya ledakan besar, terpisah langit dan bumi, tapi di Quran juga ada ternyata. Lalu bumi dihujani 1000 tahun, dipanas 1000 tahun. Nah, dari situlah kemudian muncul rekahan. Itu yang pertama. Dan yang pertama itulah yang menjadi titik Ka'bah saat ini. Gitu Bapak Ibu. Ya. Dan dari situlah bumi dibentangkan, dan oleh para ilmuwan dilihat bahwa ternyata ya, batuan-batuan yang terus-menerus bergerak itu di dunia itu ternyata berpusat pada tempat ini. Termasuk menurut mereka para ilmuwan itu benua Australia terbentuk pada mulainya dari proses ini. Itu luar biasa makanya. Mangga Pak, mangga Bu. Masih ada. Sini. Ya, alhamdulillah ini berarti semua bisa hadir ya. Mangga Pak. Ada 2 di belakang. Mangga Bu, santai dulu ya. Bapak Ibu sambil ngopi aja ya. Kalau mau kopi mangga. Jadi santai aja kita belajarnya. Baik. Nah, jadi sebagaimana tadi ya, dalam hadis itu disebutkan bahwa dulu Ka'bah itu mengapung di atas air. Ya. Dan dari situlah bumi dibentangkan, daratan diluaskan.
Coba, hadis itu para ahli hadis, para ahli tafsir juga masih kesulitan memahaminya. Bagaimana bisa Ka'bah ada di atas air pada mulanya? Tapi ternyata setelah dipelajari oleh para ilmuwan, barulah ketemu bahwa Ka'bah itu adalah titik bumi, ya. Karena dialah yang pertama kali dimunculkan daratan itu. Nah, oleh karenanya, lihat Bapak Ibu, petunjuk bagi manusia dalam surat 3 Ali Imran 9697, ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Jadi rumah ibadah yang pertama kali diciptakan Allah di muka bumi adalah Ka'bah. Hudal lil alamin. Ternyata selain Al-Qur'an, Bapak Ibu, petunjuk itu juga Ka'bah. Ya, kan ada Quran sebagai hudan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ya, jelaskan gitu. Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, Quran itu hudan. Tapi ternyata Ka'bah juga hudan. Kalau di ayat ini sebutkannya begitu. Inna awwala baiti wudi'a lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Ka'bah itu petunjuk bagi alam semesta katanya. Nah, makanya para ahli mengatakan bahwa kalau kita ingin bicara atau mempelajari alam semesta, sejarah, agama, sains, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, lihatlah Ka'bah katanya. Ini awal permulaan, titik kehidupan itu dimulai dari sini. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengerti kenapa harus tahalul, ya. Begitu. Ini filosofinya, Pak Bu. Lihat. Ya. Nah, coba. Masih ada? Oh, mangga Bu, silakan. Di belakang masih ada satu kursi? Ada, alhamdulillah. Ya. Ieu mah siga beus wae nya Bu nya apanya gitu. Sakaya keneh saun deui ya. Pakenek aya keneh Pak Supir aya. Aya keneh. Tah dedetkeun cenah. Asal jangan ada yang berdiri aja. Asal jangan ada yang berdiri. Ya. Mengapa Ibu? Nah, jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, bahwa Ka'bah itu menjadi titik sentral dari bumi. Nah, makanya dalam beberapa istilah Quran, Ka'bah itu satu disebutnya rumah tua, Baitul Atiq, rumah tua. Juga ini Mathabatal linnas. Ada ungkapannya. Ya. Jadi Allah telah menjadikan Ka'bah itu Mathabatal linnas, tempat berkumpul dan kembali manusia. Lalu pusat ibadah dan urusan dunia itu di surat Al-Maidah 97. Ya. Ummul Qura. Nah, juga di sini disebutkan sebagai Ummul Qura, bahwa Muhammad itu dihadirkan di Mekah, ya, persisnya di kota Mekah, ya, sebagai Ummul Qura untuk memperingati manusia. Ini ada dalilnya, Bu, Pak. Dari sini makanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik, itu menandakan bahwa wahai Ibrahim, serulah olehmu manusia di seluruh dunia itu untuk berhaji. Maka mereka akan datang ke tempat ini dengan mengendarai unta, ya, atau kendaraan yang lain yang datang dari berbagai pelosok, min kulli fajin amik. Amik itu dalam, jadi berbagai lembah-lembah. Makanya tidak heran kalau haji itu orang-orang tuh datang dari kampung-kampung yang sangat jauh, tempat-tempat yang paling jauh begitu. Itu sudah diramalkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, ya. Bagaimana ibadah haji itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Ka'bah ini adalah hudalil alamin, dia petunjuk bagi manusia. Jadi kalau mau tahu sejarah peradaban Islam, Bapak Ibu, sejarah peradaban manusia, bahkan dari mana, kan tadi untuk menjawab dari mana kita berasal, kemana manusia itu akan pergi, dan bekal apa yang harus disiapkan, gitu ya. Tempat berkumpul, tempat kembali. Makanya nanti kenapa ada tahalul, itu seperti kalau Bapak Ibu punya anak, ya, yang baru lahir harus dicukur, ya. Akikah. Apa maksudnya harus dicukur coba? Ya, itu nanti ketemu Pak Bu hikmah makna-maknanya dengan makna haji dan umroh ini. Ini luar biasa, ya. Ayat sudah menunjukkan bahwa Ka'bah itu pusat, gitu, ya. Makanya
Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari arah manapun kamu keluar di muka bumi, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dari manapun. Wa min haitsu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Dan dimanapun kamu berada, maka luruskan, hadapkan arahmu ke kiblat, ke Ka'bah. Jadi pusat orientasinya ke sana gitu. Ya. Makanya nanti akan ketemu Pak Bu, bahwa PBB-nya umat Islam itu ini bukan yang ada di New York. Ya, kalau PBB sekarang kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. PBB umat Islam itu ini sebetulnya. Kan semua bangsa hadir di sini, Pak Bu. Semua orang dari berbagai macam kalangan, berbeda bahasa itu datang ke sini semuanya. Itu kan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, makanya kalau lihat politik, sosial, ekonomi, lihatlah Ka'bah kata Allah. Kita akan belajar banyak dari sini. Baik Bapak Ibu, jadi hadis ini berasal dari hadis tadi ya, bahwa dahulu Ka'bah itu ada di atas air, bagaimana bisa katanya, kata para ilmuwan. Nah, ini nanti tersambung Bapak Ibu ke air Zam-Zam ya. Kenapa air Zam-Zam itu nggak pernah surut gitu. Lihat, jadi Ka'bah itu adalah daratan pertama di muka bumi ya. Dulu ada informasi Bapak Ibu, tapi itu dikonfirmasi dan benar ya, bahwa dari antariksa itu kalau lihat bumi katanya ada 2 titik cahaya yang selalu berkelip kayak bintang. Nah setelah diperbesar, di zoom, itu ternyata Mekah dan Madinah ya. Oleh para astronot itu dikonfirmasi benar katanya. Selalu ada klip gitu ya, cahaya di bumi itu apa, diserot terus dizoomkan, oh ternyata itu Mekah gitu ya. Nah jadi Ka'bah itu adalah daratan pertama di muka bumi ya. Nah yang kedua, Ka'bah adalah pusat gravitasi Bapak Ibu gitu. Pusat gravitasi itu Ka'bah. Makanya ada usulan perhitungan waktu itu harusnya mengambil dari sini, bukan dari Greenwich London, bukan dari Inggris katanya gitu ya. Ada ini oleh para ilmuwan disampaikan begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang pasti tadi hudan lil alamin, bahwa Ka'bah itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Jadi Bapak Ibu nanti akan berada di sebuah tempat yang sangat luar biasa, penting gitu, terkait sejarah kita sendiri, bahkan peradaban dan manusia secara keseluruhan. Nah ini Pak Bu. Jadi kalau ditarik garis lintang ya, utara selatan begitu, nanti akan ketemu titiknya bahwa Ka'bah itu menjadi pusat. Nah, ada gravitasi bumi ya, makanya kalau tawaf itu ke kiri apa ke kanan Bu Pak muternya? Hah? Kiri ya. Subhanallah walhamdulillah. Ke kiri kan? Kalau ke kanan alah jarum jam ya. Nah sekarang prinsipnya begini, kalau Bapak Ibu masang baut, kalau nutup kemana? Ke kanan. Kalau ngebuka, iya gitu. Membuka energi itu harus ke kiri. Makanya orang yang sakit ya, terus tawaf itu jadi sembuh. Kenapa? Ya karena energinya positif. Di situ orang cuma baca Quran, doa, berzikir, bertalbiyah, bertasbih. Bagaimana tidak kuat energinya? Bukankah sehatnya manusia itu tergantung apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat? Gitu Bapak Ibu. Kenapa Rasul itu mendoakan orang yang sakit? Karena ternyata doa itu, suara itu berpengaruh pada sistem sel otak kita. Dan disitulah kesembuhan itu akan dimulai prosesnya gitu. Sok ayeuna Bapak Ibu lamun misalkan anu nengok gitu ya, ibu teu damang naon mohon abi teh patuangan lambung bu biasa lagi patuangan lambung nu asa oge pupus katukan ruas urang teh nya. Tidak ada semangat atuh Pak. Nu atos ibu dioperasi. Ya kan enggak begitu ya. Tapi ibu insyaallah sabar. Ini akan jadi
penghapus dosa. Kan Rasulullah mah gitu kalau nengok itu, Bu. Jadi Rasulullah itu dikabari oleh sahabat, "Ya Rasul, si fulan sakit." "Baiklah, aku akan datang." Pas datang Rasulullah itu, kata Rasul, "La ba'sa tahurun insyaallah." Tidak mengapa kamu sakit. Insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa kamu, ya, membersihkan dosa-dosamu. Nah, tapi kemudian sahabat itu berkata, "Kalla ya Rasulullah." Ya. "Bal huma tathirun aw tazirun." Ya. "Wa taziruhul sayhun al-maut atau al-kubur." "Ya Rasulullah, tapi ini panasnya, demamnya demam tinggi," katanya. "Kalau ini terjadi pada orang yang sudah tua, ya, begitu, tuzirul kubur, gitu ya, ya, akan meninggal ya Pak ya, akan mati." Nah, kata Rasul, "Fana'am idzan." Ya kalau Anda begitu, pikirannya ya begitu. Gitu. Makanya pikiran itu harus positif. Kan kata Rasul, "La adwa wala tiarata walakin al-fa'lu ma huwal fa'lu ya Rasulullah, kalimatun thayyibah." Tidak ada istilah sial dalam Islam. Gitu. Jadi tiaroh itu adalah mendasarkan suatu hal yang buruk, musibah, kecelakaan atau keburukan, tapi yang disalahkan itu bisa benda, binatang, orang, itu nggak ada. "Kamu ngagelang ucing masuk cilaka deui." Nah, misalkan kayak itu, "Kada ngagelang ucing, Pak. Aduh, ngagelang ucing mau ulah ke mana-mana, Pak. Sok cilaka deui." Itu enggak ada, Pak, dalam Islam. Enggak boleh. La adwa. Karena enggak ada istilah sial. Pami bade ngabangun eta bumi ulah nomor 13 lah. Mangku naon gitu, rezekina sok seuseut. Kata siapa? Enggak boleh kayak gitu. Ya. Rasul. Nah, jadi pikiran kita apa, Bu? Kalau pikiran kitanya begitu, makaning haji kumahanya urang teh can apal doa mangkaning enggak. Kumaha engke di ditu mangkaning jauh. Coba 40 hari eta mangkaning barudak ya, keun meujeuhna sarakola. Eta tuh jongkok kumaha tutup heula meureun sabulan. Wah, kalau kira kus gitu. Ya akan begitu, repot nantinya. Nah, makanya dirubah, positifkan saja ya. Itu ibadah ini baik. Gitu. Nah, makanya kalau di sana itu pusat gravitasi itu kebuka, Pak. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sejarahnya pada saat Nabi Adam itu diturunkan, itu diperintahkan oleh Allah, "Wahai Adam, tawaflah kamu di Baitul Atiq tadi." Kan rumah tua ya. Sebelum Nabi Adam Ka'bah sudah ada, Pak Bu. Hanya pada masa Nabi Adam baru berbentuk gundukan batu. Nah, ketika Nabi Adam tawaf, datang malaikat, "Wahai Adam, sedang apa engkau?" "Aku sedang tawaf melaksanakan perintah Tuhanku." Nah, kata malaikat, "Sesungguhnya aku telah tawaf 2000 tahun sebelum engkau datang." Coba bayangkan, Bu. 2000 tahun sebelum Adam, sebelum engkau, aku telah tawaf. Kata malaikat ya, para malaikat, "Kami telah tawaf." Lalu Nabi Adam tanya, "Apa yang kau baca?" "Subhanallah." Begitu. "Kalau begitu aku tambahkan," kata Nabi Adam, "walhamdulillah." Jadi subhanallah walhamdulillah. Nah, ketika Nabi Ibrahim tawaf, sama didatangi malaikat, "Wahai Ibrahim, sedang apa engkau?" "Aku sedang tawaf, wahai malaikat. Sesungguhnya moyangmu Adam telah tawaf terlebih dahulu, dan kami sudah tawaf 2000 tahun sebelum moyangmu Adam." Terus Nabi Ibrahim tanya, "Apa yang kau baca?" "Aku membaca subhanallah, lalu moyangmu Adam menambahkan walhamdulillah." "Kalau begitu aku tambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar." Pas Nabi Muhammad ditanya, disempurnakanlah bacaannya dengan wala haula wala quwwata illa. Nah, Bapak Ibu, tidak ada doa yang khusus di haji itu, tasbih saja itu. Doanya bisa dalam hati ya, atau doa yang Bapak Ibu hafal. Sudah. Putaran pertama, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Putaran kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dihusukan pelan ya doa itu pada Allah. "Ya Allah, anugerahi aku ya, keluargaku, anak-anakku, cucu-cucuku menjadi orang-orang yang indah dalam pandanganku ya Allah, orang-orang soleh ya. Dan jangan biarkan mereka ya Allah dalam kelemahan, baik hartanya, ilmunya." Tuh, kita minta dikuatkan hartanya, ilmunya, gitu kan? Karena kita khawatir meninggalkan generasi yang lemah, gitu. Putaran ketiga, "Ya Allah, bagi saudara-saudaraku yang tengah sakit menderita, ya,
berikan jalan kesembuhan yang cepat, berikan kesabaran, dan karuniakan rezeki untuk berobat. Begitu Pak Bu, didoakan terus tetangga, teman-teman, sampai diundang ya ke sini. Sambil kita subhanallah walhamdulillah, kita berada di sebuah tempat yang sangat suci, Masjidil Haram dan Ka'bah, yang itu menjadi pusat dari dunia Bapak Ibu. Awal mula peradaban itu lahir adalah di sana. Gitu. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, Bapak Ibu lihat. Ini peta ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Ini dibuat oleh seorang ilmuwan ya. Nah, ini karya As-Safaqisi, seorang ilmuwan muslim ahli ilmu bumi. Dia membuat sebuah gambar ya, yang masih, ini Eropa belum berkembang Bu. Dia hanya membuat satu istilah ya. Jadi kayak kunci pintu Ka'bah itu. Kayak kunci yang harus dibuka. Nah, ya. Jadi barat, timur, selatan. Nah, ini. Gambar arah negara Islam ke Mekah ya, karya As-Safaqisi, wafat 958, yang memiliki akurasi lebih tepat dengan berbagai perhitungan astronomi dan fakta-fakta geografi modern. Ini termasuk salah satu karya ilmiah bila dianalogikan dengan peta-peta Eropa pada masa itu. Apalagi gambar ini dilengkapi dengan berbagai perangkat astronomi modern disertai jarum kompas sebagai penunjuk arah utara yang pada masa itu belum banyak ditemukan. Islam sudah bisa. Jadi ungkapan min haitsu kharajta fawalli wajhaka itu berarti itu dorongan untuk mempelajari ilmu bumi gitu. Makanya ilmu muslim itu hebat-hebat karena Al-Qur'an Mbak Bu yang mendorongnya. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini Bu, tuh lihat ya. Jadi nanti ketika Nabi Ibrahim diperintahkan wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, itu semua negara kena. Ini ya, Tripoli, Granada, Aljazair, Malta, Tunis, ya, Mesir, Istanbul, terus ke sini Pak Bu ya. Nanti ke Asia, sampai ke Eropa Timur. Ya, sampai negeri Soviet. Semua dapat. Karena ini nanti lintang selatan semua dapat. Karena Ka'bah itu titik bumi. Itu hebatnya. Makanya diseru wa adzin finnasi bil haji, wahai Ibrahim, azankan, kumandangkan, syiarkan olehmu agar mereka datang ke tempat ini untuk mengetahui siapa diri mereka sebenarnya, dari mana asal muasal mereka, kemana mereka hendak pergi, bekal apa yang mesti disiapkan. Undang mereka semua datang ke sini. Begitu. Makanya tadi di awal, haji itu adalah hidup yang dipadatkan. Ya. Begitu. Nah, ya, utara, selatan, Hormuz. Jadi nanti sampailah ke sebuah negeri-negeri yang sangat jauh itu dipanggil. Ya. Nah, Ka'bah adalah induk dari negeri-negeri di dunia. Tadi ya, Ka'bah itu disebut sebagai Ummul Qura. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Ka'bah itu ada 4 pojok, namanya kan rukun ya. Nah, itu. Ini bahasa yang lainnya Bu. Rukun Yamani mana? Ya, di sini ya Yamani. Kalau ini rukun Hajar Aswad. Dari mana mulai tawaf? Dari sini Hajar Aswad. Dari sini mulai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syam. Gitu. Jadi rukun Syam, rukun Iraqi. Makanya kalau misalnya dibuat seperti ini tuh, kan kita itu datang dari Asia Pak Bu ya. Filipina, Thailand, Indonesia, Australia itu lewatnya nanti di mana dia mikotnya? Ada tempatnya kan? Kalau di pesawat kita mikot di wilayah namanya Qornul Manazil atau Yalamlam. Tapi kalau kita nanti ke Madinah, kita berangkatnya dari Madinah, namanya tempatnya itu Bir Ali. Start dari situ. Jadi tidak sembarang mengucapkan talbiyah. Atau Pak, kenapa di sini talbiyah? Latihan di dia mah. Labbaik Allahumma labbaik, latihan. Tapi persisnya kita mengucapkan itu nanti adalah pada saat kita sudah niat. Ya. Niat
labbaik Allahumma umratan. Nah, sudah itu baru labbaik Allahumma labbaik. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan gelombang 1 dari Madinah itu sepanjang jalan itu 6 jam itu bertalbiyah, berdoa, berzikir ya. Gitu. Boleh nggak ngobrol yang lain? Kalau sudah ihram, kalau sudah memakai ihram, boleh nggak ngobrol yang lain? Boleh atuh Bu, masa tuh ngobrol lain. Naroskeun, si Bapak di mana? Itu Bu di Jok K5. Boleh gitu, enggak apa-apa. Ya ulah ngebetem gitu. Enggak. Ibadah haji itu Bapak Ibu itu fleksibel. Ya. Jadi banyak sahabat-sahabat itu yang tanya, Rasul bagaimana kalau begini? La haraj, nggak apa-apa. Ya Rasul aku nggak ke Mina tapi langsung mau ke Arafah. La haraj, boleh. Ya Rasul aku nggak mabit di Muzdalifah kan aku sakit kakinya. Aku langsung ke Mina istirahat. La haraj. Begitu. Dimudahkan sebetulnya. Makanya kalau haji itu mengambil pilihan mazhabnya kan banyak ya 4 atau 5 gitu. Bapak Ibu nanti di sana akan melihat yang sholat ada yang begini, ada yang begini, ada yang nyoren bedog. Kan orang masuk itu ya di daerah pas sholat maghrib nyoren bedog. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu di dieu, Pak, ya. Allahu akbar. Tapi di Mekah Bapak Ibu akan lihat yang begini ada. Allahu akbar. Ya, si Arab. Ya. Biasa tapi sholatnya itu. Nah, itu fikih, tidak usah dipermasalahkan ya, karena semua ada dasarnya. Karena Nabi waktu sholat itu kan dilihat oleh sahabat. Kadang Nabi itu sholat si tangan itu pas dengan telinga, Allahu akbar. Kadang dia pas pundak, Allahu akbar. Itu fikih. Karena mereka melihat Nabi pada beberapa kesempatan ternyata ada berbeda gitu. Ya, jadi itu nggak usah bersangka karena dasar-dasarnya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Jadi Ka'bah itu induk yang negeri-negeri, semua benua itu kena, gitu ya. Nah, lalu Ka'bah sebagai titik temu gelombang-gelombang alam semesta. Bapak Ibu, setiap hari itu kan ada gelombang di muka bumi ini ya, gelombang alam. Ya. Geningan Bu, Pak, kalau dulu orang tua itu suka bilang jangan main maghrib bisi aya zurig sandekala gitu naon lah pokoknya istilah itu kan suka gitu. Nah itu sebetulnya karena gelombang waktu pas maghrib itu gelombang yang paling bahaya karena di gelombangnya merah ya begitu. Makanya harusnya waktunya maghrib itu sholat ngaji sampai isya gitu. Cuma kan barudak ayeuna namanya aduh maghrib main game. Bu, tantangan kita terbesar sekarang itu bagi generasi kita itu adalah gadget, ya, gadget itu tantangan terberat sekarang. Memang era teknologi ya sekarang mau nggak mau, tapi jadi berat itu tantangan kita. Nah Bapak Ibu, Ka'bah itu sebagai gelombang alam semesta. Jadi ada gelombang alam, ya, gitu. Yang nanti kalau menjelang subuh akan warna apa, ya. Dari mulai maghrib itu sampai isya itu merah. Nanti sudah mulai isya, terus ke tengah malam itu mulai abu-abu, mulai putih. Nah, disitulah ya Allah ciptakan dan perintahkan beberapa ibadah. Kenapa misalnya ada tahajud? Karena Allah menciptakan di dalam sel otak kita tuh Bu, ya, ada hormon yang keluar. Hormon itu bergantian, gitu, ya. Ada hormon kortisol, ada hormon melatonin. Jadi kalau melatonin itu tidur, kalau kortisol terjaga. Nah itu keluarnya kalau hormon kortisol ya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang gitu. Nanti jam 12 siang ke malam itu melatonin, hormon tidur. Jadi transisinya teh aya Pak Bu untuk langsung terjaga gitu enggak. Makanya mulai jam 11 misalnya itu kan hormonnya keluar ada hormon tidur. Hai jam 11 biasa nama. Mulai ngantuk, oleng gitu. Kopi heula gitu ya. Itu memang alamiah Pak. Allah ciptakan ada hormon yang keluar. Nah, nanti mulai malam kan hormon itu makin banyak. Nah, habisnya itu pas mau jam 12 malam muncul kortisol, hormon yang memang menyegarkan manusia. Makanya bisa bangun malam manusia itu karena didukung. Allah ciptakan hormonnya hormon bangun gitu. Boleh, makanya sahur kan gitu ya ada. Itu hebatnya. Nah, itu sesuai dengan gelombang. Bapak Ibu, gelombang pagi itu
menyegarkan. Makanya waduha kan, demi sepenggalan matahari naik, menyegarkan. Tapi kalau matahari itu sudah mulai tinggi, itu panas bumi makin kuat. Nah, makin ke arah zuhur itu mulai virus-virus penyakit itu bisa berdatangan. Maka manusia harus mengkondisikan tubuhnya dengan apa? Dengan wudu. Itu suhu bumi panas, wudu. Puncaknya panas itu jam 3, wudu lagi. Hebat itu Islam itu, Pak. Kalau wudu itu nanti si air itu tersimpan, menurut para ilmuwan 5 menit di pori-pori itu. Nanti dia mentransmisi ke otak katanya. Dari air itu terus ada saluran ke otak. Jadi otak segar, maka siap untuk sholat. Gitu. Itu hebatnya. Nah, ini sesuai dengan gelombang, Pak Bu. Nah, titik gelombang itu di mana? Ternyata di Ka'bah titiknya itu. Jadi gelombang-gelombang dunia itu ternyata berputar. Kata ilmuwan titiknya itu di Ka'bah. Baik selatan, utara, itu luar biasa hebatnya ya. Makanya Ka'bah itu keagungan ya. Artinya itu adalah mukjizat yang bisa kita saksikan sampai sekarang, Pak Bu. Gitu. Ya. Nah, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ini فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah di Bakkah. Nah, Bakkah itu nama purba, Bu, dari Mekah. Kita sekarang menyebutnya Mekah ya. Dulu sebutannya bukan Mekah tapi Bakkah. Di Al-Qur'an itu ini. Di Bakkah. Mubarakah wa hudal, petunjuk bagi manusia. Di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya makom Ibrahim nanti. Telapak kaki Ibrahim. Bapak Ibu nanti akan menyaksikan ya. Telapak kaki Ibrahim itu kan dipindah tuh. Asalnya itu persis dekat Hajar Aswad. Karena kan waktu dia naik ya membangun Ka'bah. Nah, sekarang waktu zaman Umar bin Khattab dipindahkan ke belakang karena supaya tidak menghalangi orang tawaf. Nanti Bapak Ibu akan melihat tuh. Ya, kalau tawaf itu pasti melewati makom Ibrahim. Makom itu telapak kaki ya, tempat, bukan makam. Ari makam mah kuburan, beda istilahnya. Ini makom. Makom ya, martabat ya, jenjang boleh. Itu makom Ibrahim. Nah, ini barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan aman tuh ya. Walillahi 'alan nas. Nah, ini 'alan nas dan disyariatkan pada manusia itu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ya ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang sanggup melaksanakannya. Istita'ah, kesehatan, ya ilmu, termasuk ya administrasi, uang, paspor gitu ya. Karena harus bayar tiket pesawat. Dari ke Masjidil Haram nama gratis, Pak Bu. Gratis kan? Mau bayar ke Masjidil Haram. Tapi pada sholat Masjidil Haram bayar enggak? Gratis, Bu, Pak. Cuma bayar itu kenapa? Ya kan berangkatnya ke sana. Gitu. Jadi ayat itu wa atimul hajja wal umrah lillah. Tuh kan Pak ayatna geus cenah wa atimul hajja, sempurnakanlah haji umrah ke tanah suci. Nya ngan kaituna kan ayat transportasi nah pesawat. Kenapa tuh Pak lama? Padahal umroh mah cuma 1 malam, Bu. Cuma paling 4-5 jam lah beres umroh mah. Karena di Masjidil Haram kan. Kalau haji 5 hari. Karena berangkat perginya dan nanti jamarotnya kan di Mina 5 hari. Itu kenapa jadi 40 hari haji itu? Ini masalahnya mengatur keberangkatan dan kepulangannya. Bapak Ibu kalau sudah musim haji itu tiap 5 menit Bandara King Abdul Aziz itu penuh pesawat. Masuk Indonesia, Indonesia turun datang Pakistan, Pakistan turun datang India, India turun datang dari Cina, wah dari Eropa, seluruh dunia loh, Bu. Jadi 40 hari itu ngatur keberangkatan dan kepulangan. Hajinya mah 5 hari. Gitu. Makanya nah, jadi ujiannya di mana? Di 40 hari itu teknis. Bandara ya penuh, kadang mobil ya telat datangnya, makanan misalkannya tidak sesuai selera. Eta bumbuna teh bumbu Arab deui gitu. Tapi itulah disitulah Pak Bu ya ininya
indahnya berhaji. Gitu. Nah, ini rumah tua tadi ya. Nah, ini juga ada ayatnya Pak Ibu ya. Ini. Tuh. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ini artinya tawaf kan? Tawaf di sekeliling rumah tua Baitullah. Ini rumah yang paling tua. Pusat kota peradaban. Nah, ini. Ada dalilnya Pak. Ya. Nah, ini. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى. Nah, Al-Quranya di sini kota, pusat kota peradaban. Bapak Ibu, digadang-gadang oleh para ilmuwan nanti Mekah itu akan menjadi pusat kota yang paling canggih di dunia. Ya, nanti kan akan dibangun katanya gondola-gondola dari hotel-hotel itu langsung ke tanah suci, ke haram. Itu dari berbagai tempat. Gitu. Dan nanti bus-bus itu masuk ke lorong bawah tanah. Ini siga semut kata maruncul jemaah haji itu. Dari atas gondola, pada ke rumah ini. Itu akan satu-satunya toilet dan masjid yang pakai eskalator itu kan ini. Kalau masjid lain nggak ada yang pakai eskalator Pak. Pakai lift gitu. Ini masjid pakai eskalator ke lantai 2, lantai 3. Nah, ini lantai 3 Pak. Bapak Ibu usahakan tawafnya di bawah ya. Kalau di bawah akan lebih ringan karena kan lebih kecil. Tapi kalau Bapak Ibu nggak kebagian di bawah tawafnya, kemungkinan lantai 3. Wah Pak Bu, ngemplang. Orang sudah berputar, kita masih kene gitu ya. Gitu. Ya, tapi bagi yang sehat nggak masalah ya. Cobain di lantai atas Bu, enak banget. Ya, dari sini kita melihat nanti yang sedang tawaf. Ya. Kan kata Nabi, sesungguhnya Allah membagikan 120 rahmat setiap hari ya di Masjidil Haram. Mi'ata wa isyina rahmatan fil yaum. Nah, terus kata Nabi, situ nalil mutawifin, 60 rahmat diberikan pada orang yang tawaf. Ya. Wa arba'in lil musallin, 40 bagi orang yang salat. Wa asyrina alinadhirin, dan 20 rahmat diberikan bagi orang yang melihat. Jadi Ibu, Bapak ningali orang tawaf pun sudah mendapatkan pahala. Tuh. Ya. Jadi tidak ada yang rugi ke Masjidil Haram. Pak Bima mau wakat tawaf, carangkeul kene. Oh tuh sabios Pak. Ningali we tawaf sudah dapat pahala. Kan tadi 120 ya tiap hari. Situ nalil mutawifin, 60 bagi orang yang tawaf, 40 bagi orang yang sholat, 20 bagi orang yang melihat. Nah, munculnya pertanyaan, Pak lamun ningalina di Indonesia kumaha lewat TV? Aya wae pertanyaan tanya, lamun ningalina lewat TV kumaha Pak? Ya kata para ulama sih sama katanya, mendapat pahala. Gitu. Jadi ningali hungkul na TV, kan itu live biasanya ya Bu, Pak. Live itu biasanya haram tuh. Ya lihat aja gitu. Ini ya. Nah ini. Nah, tempat berkumpul dan kembali manusia. Nah ini. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah ini dalil kenapa kita nanti sholat di belakang maqam Ibrahim, karena ini dalilnya wattakhidhu, dan ambillah, jadikanlah tempat Ibrahim itu tempat untuk sholat gitu. Sholat apa? Sholat sunat aja, bukan sholat wajib ya, sholat sunat. Nah ini Bapak Ibu. Jadi, dan ingatlah wa idz ja'alnal baita, ingatlah ketika kami, Allah maksudnya ya, telah menjadikan Masjidil Haram, Ka'bah itu mathabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia dari berbagai kalangan gitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi bahwa pada mulanya Ka'bah itu di atas air, dan dari situlah bumi dibentangkan ke seluruh dunia. Nah, para ilmuwan kemudian meyakini bahwa Ka'bah menjadi titik pusat bumi, begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengacu ke sejarah masa lalu, Nabi Adam, Nabi Adam itu kan punya 40 orang anak, 20 perempuan, 20 laki-laki. Waktu itu syariatnya boleh dinikahkan
Karena kan di bunga bumi ini baru hanya ada mereka. Dari situ berkembang anak keturunan Nabi Adam sampai ke Nabi Idris, nabi yang kedua. Ya, ada nabi yang lain seperti Nabi Sis, Nabi Idris. Nah, sampai ke Nabi Idris itu usia Nabi Adam itu 1000 tahun. Jadi sudah panjang gitu ya. Nah, Nabi Idris terus punya keturunan lagi. Di masa Nabi Idris terbagi 4 wilayah dunia itu. Jadi Persia, Romawi, ya, kemudian Hindi dan Tiongkok kalau dulu bahasanya. Nah, tapi di masa Nabi Nuh semua manusia kan dilenyapkan, ditenggelamkan karena berdusta, karena berkhianat pada Allah. Ya. Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah, aku sudah tidak sanggup dengan kaumku, maka tenggelamkanlah, hancurkanlah kaumku, pisahkan aku dengan kaumku. Jadi Bu, dulu Nabi itu kalau sudah marah begitu Pak Bu, mendoakan kaumnya, bayangkan. Tapi Nabi Muhammad yang tidak ya, hebatnya itu. Nabi itu begitu, ya Allah, aku udah gak sanggup katanya, pisahkan aku dengan kaumku. Nah, tapi pada saat Nabi Nuh itu berdoa, Allah mengutus malaikat sampaikan pada Nuh, janganlah dia meminta untuk disegerakan azab, tunggulah katanya 300 tahun kemudian. Jadi 300 tahun pertama itu Nabi Nuh menangguhkan doa itu. Nah, pas sudah 300 tahun kedua, Nabi doa lagi, ya Allah, aku gak sanggup berdakwah, mereka tidak lagi mau beriman kepadamu, maka pisahkan aku dengan mereka. Diutus lagi malaikat, sampaikan pada Nuh, jangan minta disegerakan azab, tunggu 300 tahun lagi, sampai nanti 900 tahun. Kan dakwah Nabi Nuh itu 900 tahun ya, plus 50 di Quran itu. Di dakwah Nabi Nuh itu lama Bu, 900 tahun plus 50. Kenapa plus 50? Karena tadi pas tahun ke-900 dia berdoa lagi. Nah, diutus lagi malaikat oleh Allah, sampaikanlah pada Nuh, tunggu waktu 50 tahun, karena waktu itu akan aku kosongkan semua rahim manusia. Jadi sama Allah Bu, ditutup dulu rahim semua perempuan itu supaya tidak generasi, karena akan dihancurkan. Tahun 950 ya, tahun ke-950 itu barulah banjir dari bawah tanah, dari hujan dari atas itu turun semua, banjirlah pada saat itu. Nah, pada saat banjir dalam Al-Quran dikatakan yang selamat itu yang dibawa dalam perahu. Nah, menurut sejarah perahu itu kemudian berlabuh di Gunung Jud kan ya, namanya Babel dulu itu. Makanya kalau kita dulu belajar sejarah itu ada Babilonia, ada Mesopotamia gitu Bu ya, Pak. Kalau tidak salah gitu. Saya tuh ingetnya waktu SMP itu ada Babilonia, ada Mesopotamia. Oh, ternyata nyambung gitu. Di Babel. Nah, dari sinilah Bapak Ibu ya, keturunan Nabi Nuh itu dari 3 orang itu kemudian berkembang. Yang 3 orang itu siapa? Yafets, Ham dan Syam. Yafets nanti dia bermigrasi ke Eropa karena kulitnya itu keputih-putihan. Makanya Rum, Kan'an, Armen, Pers itu nama-nama dari anak Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Dinisbahkan pada nama-nama anak Nabi Nuh. Sehingga orang Bu nama tempatnya Soekarno-Hatta, Arja Jipang, Pasteur, kan itu nama-nama orang ya. Begitulah dunia terbentuk tempat itu. Jadi dulu itu nama-nama Hindi itu kan salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi India gitu, Syam, Sin, Cina kan gitu. Nah, jadi dari Babel itu kemudian tersebarlah manusia ke seluruh dunia Pak, karena 3 orang anak ini bermigrasi. Kalau Yafes itu ke Eropa, kalau Syam itu kemudian ke Afrika, dan Ham itu mendiami tanah Arab gitu. Cuma yang jadi persoalan saya itu yang belum ketemu Pak ya jawabannya, kenapa warna kulitnya berbeda gitu. Kalau lihat Siti Hajar sih memang orang kulit hitam ya, maka ada kemungkinan Nabi Ismail itu kulit hitam. Tapi kalau Yakub itu rasnya ras Eropa, karena Sarah itu di Irak itu bule Bu, beda. Karena kan Arab itu dibagi-bagi ya, Arab Musta'ribah, Arab ujung tengah. Kalau Arabnya Arab Syam seperti Palestina ya, Syam itu orangnya bule. Maroko, Aljazair itu boleh Bu. Tapi kalau sudah ke tengah Arab, nah itu kulit ini coklat kayak kita. Nanti ke bawah lagi ke Yaman agak hitam. Dan Yaman itu negaranya hijau.
Jadi kalau Sam itu batu-batunya gede, kalau di Arab itu batu kecil-kecil. Makanya Bapak Ibu, kalau nanti di Saudi Arabia ya, sepanjang jalan itu akan melihat batu-batu itu kerikil dari mana datangnya gitu tuh banyak di jalan-jalan itu. Batu-batu aja gitu. Nggak ada kayak kita kayak ke Lembang gitu ya, indah sama gurun gitu. Nah ini Bu, jadi keturunan Nabi Nuh itu bermigrasi ke Eropa ya, ke Asia, ke Afrika. Dan ada yang mendiami tanah Mekah. Makanya Nabi itu diutus di 4 wilayah ini. Nabi itu diutus di Irak, Mesir, Palestina, Saudi Arabia. 25 nabi itu ya. Ya, kan kalau Nabi Ibrahim itu dari Irak asalnya. Dari Irak terus dia diusir kan? Karena merusak patung itu. Nah, susah kan mau dibunuh nggak bisa. Gitu, akhirnya diusir oleh Namrud itu keluar, datang ke Mesir. Di Mesir ketemu raja, dihadiahi seorang budak namanya Hajar. Dari Mesir ke Palestina, dari Palestina baru dituntun oleh malaikat sampai ke Mekah Ibrahim itu, sampai melaksanakan jadi haji ya, gitu ibadahnya. Nah ini Bapak Ibu tuh. Nah dari sini pula bahasa itu berbeda. Jadi semakin banyak anak-anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari 3 orang ini, itu menjadikan bahasa itu jadi macet katanya. Makanya ada istilah isolated language gitu, bahasa yang macet. Jadi masing-masing itu punya bahasa sendiri. Makanya sampai sekarang bahasa berbeda-beda. Itu keagungan Allah. Tapi walaupun berbeda, ada kata yang memiliki kemiripan, kesamaan sama budayanya. Misalnya bahasa naon. Naon itu kan bahasa Sunda Ibu ya. Naon. Apa gitu. Itu ternyata bahasa Jerman tua. Bahasa Jerman Anglo-Saxon itu ada kalimat naon. Saya baca Pak dalam kamus itu. Itu artinya apa gitu. Jadi kok bisa bahasa Jerman Anglo-Saxon yang tua itu kok bisa ke Sunda? Gitu. Kan nasi itu bahasa Inggrisnya rice. Bahasa Arabnya ruz, ritse Belanda, terus apa? Rose Spanyol gitu ya. Yang bahasa Spanyol siapa? Terus mirip-mirip rais, ruz, ya, raz. Anu beda mah Sunda. Sangu. Jauh pisan. Mun teu sangu kejo. Jadi eta Sunda di mana bahasana gitu ya. Da batur mah hampir mirip-mirip Bu. Telinga cenah mah bahasa Filipina itu Tagalog tangila gitu, beda dikit-dikit. Gitu. Terus budaya juga sama Bu, ada yang model sondah, tarik tambang itu ternyata di Rusia ada, di Guatemala sondah itu ada, backless, kewuk. Itu di Afrika ada Pak Bu. Jadi kan berarti diturunkan budaya itu dari yang sama satu ini ujungnya gitu. Hebatnya begitu ya. Islam itu makanya dulunya itu kamu dari yang satu, kemudian tiba-tiba Allah menjadikan kamu itu bermacam-macam suku gitu ya. Ya Indonesia masih kosong Bu. Tuh, kampus dai can asa saha. Bandung can asa saha di dia Bu. Orang-orang tuh hanya berumah di sini. Konon kabarnya kita ini nenek moyang kita kan dari mana? Dari Cina ya. Yunan kan? Yunan tuh Cina. Ke sini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ternyata sejarah itu di Quran dijelaskan dari mana asal muasal peradaban itu. Gitu ya, dari sini. Dan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah ini pusat ibadah dan urusan dunia itu Ka'bah, hadyu, qalaid dan sebagainya. Nabi Adam itu Bapak diturunkan menurut hadis itu di India. Karena hadisnya itu sesungguhnya kan ada yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapakah moyang kita ini sebenarnya? Kata Nabi, dia adalah Adam. Dari mana gitu ya? Dia diturunkan dari tempat yang paling tinggi. Hadis Bukhari Muslim itu. Tempat yang paling tinggi itu menurut para ilmuwan adalah Gunung Everest. Tempat paling tinggi itu. Dari Everest itu kemudian dituntun oleh malaikat. Gitu. Makanya di India dan Bangladesh itu saya pernah membaca Bapak Ibu ya, temuan dari UNESCO itu ada satu jembatan katanya yang sangat besar, panjang, tapi di bawah laut. Yang batu-batu itu berapa ton gitu satunya itu tertumpuk rapih dan tidak mungkin itu manusia yang bangun.
Makanya orang-orang ilmuwan Eropa itu menyebutnya Adam's Bridge, jembatan Adam katanya. Entah bagaimana pokoknya. Tapi kalau di legendanya orang Hindu itu tuh Ramasinta itu Pak, yang negerinya para Hanuman itu. Itu katanya itu raksasa-raksasa monyet yang bangun kata mereka kalau di kitabnya Hindu. Tapi kalau di Islam nggak dijelaskan karena itu mah sifatnya kan ilmu ya, berkembang gitu. Tapi intinya bahwa Adam itu ada. Nah, Nabi Adam itu bergerak ya ke Saudi Arabia kalau dituntun oleh malaikat. Nah, ketika sampai di satu bukit namanya Muzdalifah itu mendekat, terciumlah bau wangi rambutnya Siti Hawa. Gitu, Muzdalifah itu. Izdalaf itu mendekat artinya Pak, berkumpul. Nah, barulah kemudian bertemunya di Bukit Jabal Rahmah. Makanya selalu dikaitkan Jabal Rahmah itu dengan Bukit Kasih Sayang. Nulis didinya love. Nah, itu nggak ada urusannya. Awas Bu ya Pak ya. Kalau ke Jabal Rahmah, Bapak Ibu nggak usah nulis apapun, nggak usah sholat di situ, ngedoa. Itu bukan tempat ibadah. Itu hanya bersejarah saja bahwa Adam dan Hawa itu dipertemukan di situ setelah dipisahkan 200 tahun. 200 tahun Pak Bu, mereka itu tidak bertemu. Ini menurut sejarah ya, dalam tarikh al-anbiya, sejarah para nabi. Wallahu a'lam bishawab ya, karena waktu itu mungkin belum ada pencatatan khusus, tapi begitu penuturan dalam riwayat 200 tahun Pak Bu dipisahkan. Nah, baru ketika di Muzdalifah mendekat, terciumlah wanginya ini rambut Hawa. Makanya Hawa itu kan artinya yang dirindu Pak. Jadi kalau pas Nabi Adam itu di surga, itu ada riwayatnya juga, terbangun di sampingnya ada seorang perempuan. Kata Nabi Adam, hada Hawa, ini yang aku rindukan, teman gitu ya. Maka Allah ciptakan ya manusia itu min dzakari wal untha, terus wa ja'alakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa gitu, berbeda warna kulit dan bahkan berbeda bahasa. Itu di Quran ada Pak. Dan ternyata ini ketemu di haji gitu. Saya memahami haji itu luar biasa. Nah, lihat Pak Bu, air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini menjadi mukjizat Nabi Ismail. Bapak Ibu, air Zam-Zam itu dalamnya seingat saya hanya 28 meter kalau nggak salah. Sampai 30 meteran. Tapi di meter ke-16 itu air mengucur deras. Itu kayak gini Pak. Gitu. Makanya tahun 90 itu ada para ilmuwan dari Perancis datang ke sana ingin meneliti air Zam-Zam. Kok bisa katanya di tanah yang tandus, gurun, tapi ada jutaan kubik air gitu yang tersimpan. Dari mana katanya air itu? Lagi pula di Saudi Arabia itu Pak, di gurun-gurun itu sebelum air itu minyak dulu kan? Apa gas dulu? Gas dulu ya, gas, minyak, air kan berat jenisnya kan gitu biasanya. Jadi gas dulu, minyak baru air. Gitu. Bagaimana mungkin katanya di tanah yang tandus kok ada air yang terus mengalir sepanjang masa? Betul. 9 orang Pak waktu itu saya baca, para ilmuwan itu datang sampai diteliti, akhirnya sampai ada yang nyelam Pak ke dalam ini, penasaran gitu dari mana katanya, dan itu nggak tahu dia, hanya pas difoto itu ya begini air itu keluar katanya. Nah, waktu itu tahun 90 pernah dihabiskan Pak, satu kali tarikan ini disedot gitu ya, dihabiskan itu dalam waktu 5 menit sumur sudah penuh lagi. Bayangkan Pak Bu, dari sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mungkin 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak pernah habis. Mau dipakai mandi, dipakai apapun. Makanya kata Nabi, ma'u Zamzam lima syuriba, kata Nabi. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang meminumnya. Jika kamu lapar, ingin kenyang, maka air itu mengenyangkan. Jika kamu ingin sembuh, maka air itu dengan izin Allah menyembuhkan. Gitu. Itu Pak Bu, itu ada hadisnya. Makanya ada doa kan. Nanti Bapak Ibu pas mau minum air Zam-Zam, doa dulu Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh diminta juga disembuhkan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati gitu. Minum. Bismillah. Gratis Pak Bu, bebas. Ya. Kalau di sini Pak Bu mahal teh. Pulang haji, pulang umroh, Bapak iya oleh-oleh sakit tuh tapi saya kurang kene.
Pak Bu di itu mah bebas, Bapak Ibu mau minum dimanapun Masjidil Haram bebas. Bahkan ke hotel tuh tiap hari Pak Bu. Nanti si Arab itu datang. Ya, kalau kita tanya, saya ada zam-zam, bruk, wah tiap hari. Sampai abdi mah kantosnya ngopi pakai air zam-zam ya kagok nyobaan ceritanya ngopi pakai zam-zam cik, kumaha rasana gitu. Ya. Nah ini Pak Bu. Nah nanti Bapak Ibu air zam-zam itu nanti kelewat kalau Ibu tawaf, Pak. Karena sudah ditutup sekarang. Ya sumurnya udah ditutup. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau lihat sumur zam-zam harus ke lantai bawah. Cari toilet lantai bawah itu ada, nanti terus ada pipa-pipa. Jadi dari sini dialirkan Pak ke daerah namanya Kudam. Kudam itu tempat atau pusat pengolahan air zam-zam. Nah disitulah nanti di packing, dibotolkan air zam-zam itu gitu. Enggak di situ. Nah tapi nanti ada yang dialirkan lagi ke Masjidil Haram lewat pipa-pipa. Nah pipa itu dekat dengan pipa AC, jadi dingin. Kan ada ya yang cool, yang dingin. Nah Bapak Ibu nanti akan lihat, oh ini dingin, bukan di kulkaskeun itu memang karena aliran pipanya itu berdekatan dengan AC. Itu pernah saya tanya ke yang di sana ya, pegawai di Masjidil Haram atau di museum, Bapak Ibu bisa tanya itu. Nah lihat Pak Bu, ini mujizat sampai sekarang nggak pernah habis. Nah makanya sama orang Perancis itu diteliti, akhirnya mereka berkesimpulan kemungkinan kata mereka sumber air zam ini dari laut yang sudah melewati katanya magma terbakar, jadi sehat, mineralnya sangat banyak begitu. Ini kata para ilmuwan ya, itu Pak. Masya Allah, Allah membuktikan ya mujizatnya itu luar biasa. Makanya ketika datang ke Mekah itu Pak Bu, kita akan menyaksikan berbagai macam mujizat yang ada di sana. Ya, disitulah merendahlah di hadapan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang ya, dengan segala kerendahan hati, dengan segala dosa yang masih aku perbuat ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, begitu Pak Bu ya. Gitu. Aku mohon kepadamu ya Allah kebahagiaan dunia akhirat, kebaikan untuk anak-anakku, terus berdoa labbaik Allahumma labbaik gitu. Betapa manusia itu sebetulnya lemah ya, tidak punya apapun. Itu kita hanya bersandar pada Allah. Jadi dihusukkan Bapak Ibu ya pas satu, sambil dipikirkan, dipahami. Jadi nyetel gitu. Ketika sholat, ketika berdoa itu ya, bahwa kita berada di sebuah tempat yang sangat luar biasa hebat. Nah, pesan-pesan abadi haji umroh. Ini Bu, niat ya. Nanti Bu ada 5 tempat ya. Ada Zulhulaifah, Zatirqin, Zuhfah, ada ini kan Jeddah, Yalamlam, nah ya begitu. Kemudian satu lagi mana ya, Yalamlam, Zatirqin, Zuhfah. Ada lagi satu ini nggak tulis ya, dari Mesir bisa lewat Juhfah ya. Yang paling lama, yang paling jauh itu jaraknya adalah Zulhulaifah. Ini waqa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam di ahli Madinah al-Juhfah. Jadi ada hadisnya. Nabi telah menjelaskan bahwa tempat mikot itu ada ini, Juhfah, Zulhulaifah, Zaturqin, Yalamlam, kemudian Juhfah dan Najd ya. Itu. Kemudian mikot adalah titik sambung. Nah, apa sih hikmah dari pesan abadi haji umrah ini? Pada saat kita mikot adalah titik sambung manusia dengan Allah. Bahwa untuk sampai pada Allah manusia harus memiliki landasan yang jelas ya. Niat adalah dasar bagi segala macam perkataan dan tindakan. Hidup menjadi ibadah bila sesuai dengan petunjuknya dan semata-mata karena melaksanakan perintahnya. Pada saat mikot dimulai berarti kita telah berani mengambil posisi Nabi Ibrahim. Awas Pak Bu ya. Ketika mengatakan labbaik Allahumma hajjan, niat kan haji. Nah berarti Bapak Ibu mengambil posisi Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang manusia tauhid, khusyukkan Bu ya, terus berdoa gitu, minta. Karena apa? Dia teladan dalam tauhid yang telah mengajarkan sejarah hidup ini menjadi bermakna gitu. Nah ini yang pertama mikot. Yang kedua, Bapak Ibu akan memakai pakaian ihram. Apa sih ihram itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Di hadapannya kita semua sama Bapak Ibu ya. Tidak peduli berkulit hitam, putih atau lainnya. Status manusia di hadapan Allah tidak perlu dibanggakan. Jabatan, kedudukan, harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Di tempat ini ya Allah Mekah, manusia akan diingatkan tentang hidup dan kematian ya. Bersatulah dengan hamba-hamba Allah yang lain dan bersegeralah menuju kepadanya dengan merendah seraya memohon ampunannya. Belajarlah dari ihram tentang kematian. Saat mati manusia hanya mengenakan kafan, tidak ada yang dibawa kecuali iman dan amal. Makanya pada saat ihram Bapak Ibu nggak boleh memakai wangi-wangian kan? Kenapa? Kenapa nggak boleh memakai wangi-wangian?
Karena wangi-wangian itu bisa menentukan status orang. Pas bapak set nyemprot misalkannya, oh iya mah beda ya di Paris. Pas iya mah di Pasar Baru. Kan ada Pasar Baru dekatnya. Iya mah di Pasar Baru ya, iya mah. Oh ini mah dari Paris. Kan minyak wangi bisa ya. Gitu. Kenapa nggak boleh pakaian? Karena pakaian bisa menentukan simbol. Mungkin saja ada orang yang berkedudukan, orang lebih harta aja, pakaiannya bagus. Tapi orang-orang yang mungkin sederhana, yang tidak punya, mungkin pakaiannya biasa. Nah itu kan jadi cemoohan kan. Maka kata Nabi, fal yukhrim ahadukum bi izarin waridain. Hendaklah engkau berikhram dengan 2 helai kain saja. Rida bagian atas, wa izarin dan bagian bawah. Gitu. Dan di situ ada juga nanti hadisnya bahwa la yalbasul muhrimu al-qamisa wala imamata wala thawba masathu al-waras, ya. Jadi tidak boleh seorang yang berihram itu memakai pakaian seperti pakaian komis itu kemeja, baju. Jadi yang dimaksud dengan berjahit itu Pak Bu bukan nggak ada kain, bukan nggak ada benang. Ya kan Bapak cina ulah yang berjahit. Apaan kain juga dijahit sebetulnya. Jadi yang berjahit itu maksudnya bukan nggak ada benang, tapi baju yang dimiripkan dengan baju. Kayak ada lengan tangan panjang gitu ya, celana panjang itu kan ada polanya. Nah itu yang nggak boleh gitu. Terus jangan memakai wangi-wangian tadi ya. Jadi haji itu Bu menunjukkan bahwa ini apa adanya kita. Ya Allah, kita nggak pakai topeng apapun, maksudnya di hadapan Allah itu semua sama dan Allah tahu persis siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Sudah merendah saja di situ. Mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan kita ya. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Itu Pak Bu, ihram. Ya. Nah, setelah ihram apa? Pesan-pesan abadi dalam ibadah haji umroh itu muharramat, larangan-larangan. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sudah berihram tidak boleh berkata jorok, ya kan? Tidak boleh berbantah-bantah, ya. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ingat Pak Bu, tidak boleh ada kata-kata yang sifatnya itu menghina orang. Nah, kadang Bapak Ibu engke di ditu teh kan ketemu orang-orang kulit hitam. Nah, biasa we lah mungkin. Gitu. Kasih Bu, hidung pisannya itunya. Tos asik ibu teh, mohon Pak subhanallah gitu we entos. Kalau dituluykeun. Lain nu kating kan eta we nya huntuuna bodas. Jadi terus gitu. Itu enggak boleh Bu. Da teh Bu, hitam teh gradualnya, aya nu hidung pisan aya. Aya nu hidungnya teh tidak terlalu hitam gitu ya. Terus sampai coklat. Macam-macam Bu. Budaya berbeda, bahasa berbeda gitu ya. Gitu. Ada orang yang mungkin kumal gitu ya. Udahlah. Orang Afrika itu biasanya kan pakaian nanti ngejreng-ngejreng Bu. Hejo jeung beureum dihijikeun. Ya, baru jalan teh wah Afrika teh. Orang teh kajauhan tuh Gusti Nu Agung gitu Afrika nya baju cenah gitu. Aya we pi omongin teh Pak Bu dah keur kitu mah nya di komen teh ulah share komen teh gitu. Ya, eta komen teh bisa jadi mengurangi pahala teh nu jelek-jelek. Nah di kan nggak boleh wala fusuko wala rafasa wala fusuko wajib bil hajj. Jadi rafas itu juga nggak boleh. So pas itu apa? Apa ya? Pendahuluan lah rafas itu ya ke arah yang sifatnya pornografi gitu. Makanya kan Bapak sama Ibu nanti pada saat sudah berikhram, sudah melaksanakan mikot itu dipisah dulu. Bapak di depan duduknya di bus itu, Ibu di belakang. Jangan bersatu dulu. Kenapa? Karena khawatir ya. Kan perjalanan dari misalkan kalau gelombang 1 dari Madinah ke Mekah itu kan 6 jam di bus. Namun Bapak Ibu dihijikeun kan kita merendah bus teh pas jam katilu teh si Ibu teh ngantuk yang ngalelende kasih Bapak. Kasih Bapak teh kan terus kitu atuh ketehnya hayo we nyambung komo bari jeung bari kikituan kasih Ibu tah ulah Bu Pak. Ya itu berarti pendahuluan ke arah pornografi. Bicara pun sama. Ya, bapak-bapak kalau sudah berihram kan sok garandeng gitu teh. Lain ihram teh urang teh teu make naon-naonnya cenah. Saya cuma ngarep nya itu biasa gitu. Kumaha lamun dituruykeun. Nah itu enggak boleh. Ya enggak boleh teruskan. Itu mengurangi ibadah. Haji umroh ya. Sudah diam saja. Jangan saruana gitu tuh. Ulah saruana dijawab deh ku si Ibu, jawab deh ku nu lain. Jadi we sabeus teh.
ngaroblokeun nu karar itu gitu. Ulah Pak, awas hati-hati Bu. Ya, karena muharramat itu. Nah, ketika manusia berniat mencari ridha Allah, berjanjilah untuk tidak merusak tatanan hidup tuh. Ya. Jadi kan nggak boleh bersolek. Ini larangan itu ujian sebetulnya. Bisa nggak pada waktu itu manusia itu diuji dengan larangan dan perintah? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad pun sama Bu, diuji Allah itu dengan dua hal itu, perintah dan larangan. Ya, begitu. Jadi mengendalikan nafsu, nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh bunuh binatang saat berihram Bu. Apalagi jidal ya, berbantah-bantah. Awas Bu, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang suami istrinya pulang mau umroh atau hajian gitu, mus berihram. Ya, bareng-bareng misalnya ke haram, kadang di jalan teh kan sok aya wae itu. Pang jalan ka itu mending ka dieu lah cek Bapak ge. Ka itu kamari kan ka itu teh orang ieu tersesat. Tapi kan ibu nya ningali heula ieu cenah toko ieu teh aya emas belah dieu. Wah, jadi ribut eta teh. Keur ihram awas. Tapi ra jalan hayang ka itu ka dieu barengan itu jadi masalah Pak Bu. Bisa. Ya, harus hati-hati. Bapak kudu sering mengalah lah pokoknya. Ibu nang kawan anterkeun gitu. Ya. Apalagi nanti kalau bisnya berebut, Pak Bu, itu Pak Bu saya menyaksikan ya tahun 2015 itu sampai orang berkelahi. Jamaah Surabaya sama jamaah Lampung. Wah, itu lagi ihram dari Muzdalifah ke Mina. Karena mungkin mereka pengen nyampe ke Mina tuh lebih pagi. Padahal sudah diatur bus itu sebenarnya. Cuma karena mungkin nggak, ini panik orang, jadi parbut naik bus dihalangan ke orang Lampung. Pak, ini bagian ini sana kloter ini. Ngapain? Saya juga bayar. Wah, didinya apa sampai buk-buk atau sampai takbir orang. Wah, sampai para pembimbingnya itu turun ya. Pak, istighfar Pak. Saya dari jauh kan ngelihat, kok jadi malah berantem gitu. Itu lagi ihram loh Pak. Nggak boleh. Bisa gugur hajinya itu kalau ya. Tapi disitulah digodanya nafsu kita. Sok we, pasti hayang we orang tehnya kalau misalkan keur di toilet ngantri gitunya. Kan sok aya we nu kadang-kadang tidak disiplin Pak. Batur ngantrinya ya datang-datang ngosok gigi di dinya terus. Nah, teh Pak atuh Pak ini itu jadi masalah. Berebut tenda di Mina itu kadang-kadang. Padahal sudah dikasih tanda, tapi orang-orang tuh mungkin karena lelah pengen langsung masuk aja. Ayo wae Pak. Nah disitulah Pak Bu, tatanan itu mesti muharramatnya dijaga. Tidak boleh pakai peci kan, dikurungkan gitu ya. Kalau sebelum selesai haji. Nah ini nanti mungkin diperdalam lah ya dalam ini tentang muharramat. Nah yang keempat, apa pesan abadi haji itu? Tawaf. Nah apa itu tawaf? Nah ini Pak, tawaf adalah simbol pergerakan alam semesta. Pak Bu, alam semesta ini berputar kan? Sama seperti tawaf. Coba dari la menuju illallah, semua bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alam itu bertasbih, begitu tasbihnya. Kita mulai bergerak. Dari la menuju ilah. Kehidupan ini berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya mangkai ihram. Ya, pada saat labbaik Allahumma hajjan, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah sesungguhnya aku datang darimu. Ya, aku diciptakan olehmu ya Allah dengan segala macam kebutuhan-kebutuhanku. Baik itu bernafas, melihat, ya, bergerak, makan, minum. Labbaik Allahumma labbaik. Hari ini aku datang memenuhi janjiku ya Allah kepadamu. Wah Bu, Pak di situ ya. Tersungkur kita ya, moral, spirit, disiplin. Tawaf adalah cinta, spirit, moral, disiplin, kebaikan, nilai kebenaran, penghambaan, kepasrahan, ketaatan, kesalehan, ya, metafisika, akhirat, serta kehendak Allah. Nah, maksudnya apa? Selaraskanlah hidup ini dengan tuntunannya. Bersatulah dengan lautan manusia beriman dan terus bergerak mendekat kepada Allah. Jika tidak, pastilah manusia akan terpuruk, terhina dan terasing dari karunia Allah. Bu, berhenti saja atau berbalik arah pada saat tawaf itu berarti maknanya bahwa kita ya, tidak bisa menselaraskan hidup dengan aturan-aturan Allah. Jadi pada saat Bapak Ibu tawaf, maknai bahwa hidup itu harus sejalan dengan perintah-perintahnya. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kejujuran. Gitu ya.
Itu Bu, kebaikan, kasih sayang, memaafkan orang. Nah itu di sini Bu berkumpulnya itu. Terus saja. Ya. Itu tawaf. Nah kalau perjuangannya baru di sa'i. Bapak Ibu, sa'i itu diajarkan oleh Hajar, ya, gitu. Oleh Ibunda Hajar. Tuh. Sa'i adalah pencarian, ya, fakta, sejarah, perjuangan. Bekerjalah karena kita mempunyai kebutuhan materi. Sa'i adalah hikmah, logika, sains, peradaban, ekonomi dan segala apa yang diperjuangkan itu sampai kepadanya. Itu sa'i, usaha kan? Ya, sa'i itu maknanya begitu. Jadi manasik, makanya tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, artinya bahwa kita bekerja dari rumah ke kantor itu sa'i. Niatkan karena Allah, maka jadi ibadah. Gitu. Ya. Jadi ibadahnya Bapak itu apa? Bekerja. Ibadahnya anak-anak kita gimana? Dia belajar Pak Bu. Di SMP, SMA, di kuliah, itu ibadahnya anak-anak kita. Ya. Ibadah mereka terbesar itu belajar, nggak ada lagi gitu. Ya. Jadi dimaknanya begitu keseluruhan, bahwa ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya ngaji saja gitu. Ya. Itu sa'i Pak Bu. Arafah, lihat Pak Bu. Al-hajju Arafah kata Nabi, ya. Haji itu Arafah kata Nabi. Ya. Rawahu Tirmizi. Mengapa Arafah? Sejarah manusia dimulai dari tempat ini setelah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali tadi, ya, di bukit Jabal Rahmah. Kita akan menyaksikan drama besar kehidupan tuh. Maka ibarat alam ruh. Mekah itu seperti alam ruh Pak Bu. Kita tidak ada kan asalnya. Lalu masuk ke alam syahadah, alam ma'rifah. Arafah itu kan pengetahuan dunia. Jadi alam ruh masuk ke alam dunia dalam kandungan rahim kan. Barulah kita hadir di dunia gitu. Sementara Muzdalifah adalah alam mahsyar dan Mina adalah penentuan surga atau neraka. Jadi simbol Bu, Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina itu simbol dari ketiadaan kemudian diciptakan dunia, ya, tempat kita pengabdian dan segala macam, baru nanti akhirat pertanggungjawabannya di Muzdalifah. Mina itu menentukan surga atau neraka. Makanya pilihannya satu. Kamu harus bisa, kata Allah, menjadikan setan itu sebagai musuh. Makanya jamrah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, rajman lisyayatin. Lumpuhkan, jauhkan, hancurkan. Apa yang dihancurkan? Apa yang dilempar? Pertama, kesombongan kita. Makanya perubahan terjadi, ya, itu dari takabur menjadi tawadu, dari riya menjadi ikhlas, dari lalai menjadi apa? Lalai berarti menjadi ini, ya, apa, taat. Dari bodoh menjadi itu jumroh Bu, lemparkan kebodohanmu dengan ilmu. Karena apa? Ya salah satu perangkat untuk bisa menghantam setan itu dengan ilmu, salah satunya. Gitu. Jadi malah dokter simbol, ya, gitu. Makanya Pak, lamun ku sendal boleh itu sudah, saya kesel ya, itu syariatnya pakai batu gitu, ya, pakai sendal. Nah Bapak Ibu lihat, ya. Nah ini kurva manusia hidup itu ada 3 pilar: lahir, menikah, dan mati. Jadi Bu, Pak, hidup kita ini ada 3 pilar itu. Dalam ceritanya di dalam Arafah itu, Mekah itu alam tidak ada, lahir, dewasa, menikah, kemudian meninggal. Jadi hidup kita itu ada di 3 pilar itu, gitu. Ya. Dan hidup yang sesungguhnya di mana? Di pernikahan, di keluarga. Ya, karena setelah itu peran kita akan diambil alih oleh generasi kita Bu. Makanya berbahagialah orang tua yang sudah bisa mengantarkan anaknya itu menikah, karena anaknya akan mengambil peran kita, diteruskan, dan begitu lahir dan kematian. Makanya untuk melihat apa itu kematian dan kelahiran, lihatlah pernikahan, terus berulang. Jadi hidup kita itu ada di 3 pilar ini. Masing-masing ada upacaranya kan. Ketika lahir disambut, ketika nikah ada upacaranya, meninggal pun ada upacaranya, gitu. Meskipun berbeda, ya. Manusia tidak ingat lahir dan mati. Satu-satunya kehidupan yang diingat adalah berkeluarga. Ada yang ingat waktu lahir? Nggak ada. Ada yang akan tahu waktu mati? Nggak ada. Yang diingat oleh Bapak Ibu kapan? Itulah kehidupan yang sebenarnya di dunia ini, ketika kita berkeluarga. Inilah kehidupan sebenarnya. Makanya kan disinilah bagaimana Nabi Ibrahim ditunjukkan, ada Ismail, ada Hajar, itu kan keluarga Pak.
Jadi ketahanan keluarga itu ditunjukkan lewat simbol Hajar, Ibrahim dan Ismail. Bagaimana bisa tuh ya ibunda Hajar itu mendidik Ismail menjadi orang yang soleh? Coba ya. Disinilah titik temunya tuh ya, titik sambung dari ketiga pilar tersebut adalah amal soleh. Anak-anak, remaja, dewasa, menikah, keluarga, sampai meninggal, titik sambungnya cuma satu, amal soleh. Beramal nggak ada di waktu dewasa, beramal nggak ada di waktu tua, terus saja begitu ya. Nah disinilah wukuf, artinya sadar diri. Bapak Ibu nanti wukuf di Arafah. Nah disitulah pentingnya wukuf, sadar diri gitu. Ya Allah ya, begitu banyak kesalahan, dosa yang kuperbuat, begitu banyak ya kelemahan-kelemahan yang saya miliki, begitu banyak ya Allah, kadang aku kurang bersyukur kepadamu. Wah di situ Bu, pengakuan ya, wukuf itu sadar diri. Arafah adalah mengerti tujuan hidup. Arafah, arif, ma'ruf, i'tiraf, berhubungan dan saling melengkapi. Mengakui perbuatan dosa, menerima segala kelemahan dan kekurangan, kemudian bertaubat dan hanya bersandar kepada Allah adalah berhaji. Itulah haji, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi pastikan di Arafah itu harus kuat. Lalu di mabit di Muzdalifah, persiapanlah dirimu dari godaan yang akan mengganggumu ya. Ambillah perbekalan, siapkan senjata untuk melawan musuh. Musuh besarmu adalah syaitan. Waspadai ancaman-ancamannya, karena dia akan menjauhkanmu dari Allah dan memaksamu keluar dari arena jihad menuju panggilannya. Ya, ngambil batu kalau di sana itu. Tapi ngambil batu itu Pak, sebetulnya kalaupun nggak di Muzdalifah boleh. Misalnya Pak, abi pada miliaran batuna di Mina boleh. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu batu-batunya itu ketinggalan ya, pas ke Mina ngambil di Mina ya, pas di Jamarot itu dari yang bekas ya Maruragan gitunya, boleh, itu sah kok. Itu mah fikih. Ya, boleh. Tidak harus di sini. Bisi wae gitu ya, ibu teh geus capek, geus lieur, bapak teh kudune ngan batu. Biasanya Pak Bu itu begini tekniknya. Karu nanti kan 4 orang misalnya itu bus itu 28 orang. Nah karu itulah yang nanti diberikan amanat ya, minta bantuan. Pak punten nanti tolong cari batu sebanyak mungkin, nanti dibagikan ke anggotanya gitu. Ulah sadayana ngagali iya ya. Terus ada Bu Pak, lihat tuh situasinya, mau sholat juga susah, itu datang ke situ ngagaloler. Dan dalam hadisnya pun ada itu, sesungguhnya lihatlah hamba-hambaku. Jadi gini, Allah bangga dengan orang yang sedang berhaji. Mereka akan datang kepadaku dengan baju yang sangat kumal dan lusuh setelah lelah. Itu ada hadisnya Bu. Jadi capeknya luar biasa di sini Bu. Ngagaloler we pokoknya. Nanti karu yang ngumpulin batu. Tuh Bu. Jadi memang di Muzdalifah tuh nggak ada atap, nggak ada ini, nggak ada alas. Alasnya adalah batu, pasir, atapnya langit gitu. Ngadoa we di dia ya Allah gitu tuh ya. Itu gambaran alam akhirat kan, padang mahsyar. Dikumpulkan manusia itu dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Diminta pertanggungjawaban hidupnya di sini. Ngarariung we. Gitu. Ya. Nah disitulah pesan-pesan. Nah jumroh, lihat, peperangan sudah dimulai, majulah dengan berani melawan musuh, melemparlah dengan ilmu dan keyakinan yang mantap, serta hinakan ia dengan mohon perlindungannya pada Allah, adalah setannya. Kalau kata Nabi Pak Bu gini, al mu'min baina khamsi syada'id, mukmin itu akan diuji dengan 5 ujian katanya. Setiap mukmin akan diuji dengan 5 ujian kata Nabi. 1, mukminun yahsuduhu, dia akan diuji oleh orang mukmin lagi yang hasad, yang dalam hatinya ada hasad, ada iri dengki. Yang kedua, kamu akan diuji oleh orang munafik. Wal munafikun yabghuduhu, orang munafik yang kesal, marah kalau kita ini taat dalam ibadah. Yang ketiga, kamu akan diuji dengan orang kafir, yuqatiluhu, kafir yang selalu memerangimu. Yang model Palestina tuh, Israel. Nah, yang keempat kata Nabi, wa nafsun tunazi'uhu, dan nafsu yang mencegahmu dari berbuat kebaikan. Dan yang kelima kata Nabi, yang diujikan pada orang beriman itu adalah wasyaitonu yudilluhu, dan setan yang selalu menyesatkan kamu. Itu kata Nabi. Jadi 5 ujian itu akan selalu ada pada orang mukmin kata Nabi ya. 5 ya. Nah ini makanya tadi Pak, simbol ya, lempar. Jadi lemparkan kebodohan kita dengan ilmu, ganti ya gitu. Kemudian kekufuran dengan keyakinan ya gitu. Syirik dengan tauhid diganti. Nah kalau sudah seperti itu, barulah kita tahallul.
Tahallul itu menandakan apa? Kita tahu asal-usul kita yang sebenarnya dan tujuan yang sesungguhnya. Awal mula peradaban ini dimulai dari kota Mekah itu, yang tadi itu Pak, pusat peradaban itu, ya. Nah, barulah kita dicukur. Itu. Nanti Bapak cukurnya harus gundul. Ya, jangan pendek, kagok. Memang dua kata Nabi kan gini, kalau orang yang digundul Pak, itu akan didoakan Nabi 3 kali. Sejarahnya itu begitu, pas orang yang digundul, ya Rasulullah kami sudah tahallul. Nah kata Nabi, Allahumma gfirlil muhallikin, Allahumma gfirlil muhallikin, Allahumma gfirlil muhallikin. Ya Allah ampuni dosa orang-orang yang sudah tahallul. Datang sahabat, ya Rasul, wal muqassirin, kalau pendek saja gimana? Boleh kata Rasul, tapi 1 kali doanya. Mendingan 3 kali, mending 1 kali Bu, Pak. 3 kali, mentak digundul. Kade ibu kedah ngasih iya nya esok aya wae teh Bu kamari ge tahun 2022 nya. Saya tuh ngelihat ada 4 orang yang belum dicukur. Jemaah iya pesdai udah beres jumroh pertama kan digundul tuh boleh 2 hari 3 hari di Mina kok cari gundul wae Pak kunaon situ cari cukur kenapa ulahkeun ku si ibu nah ulah ku si ibu nah si ibu na situ kumpulkeun ibu-ibu na teh Bu kumaha mau cenah ngewa digundul ibu ibadah situ ulah ngewa saya tak Pak sok aya wae nu kitu teh jadi aduh dikumpulkeun heula nya gitu di nego gitu terus tebung kayak jadi deui lah situ teh. Oh gitu, sok atulah cenah Bapak digundul we, karek digarundul hor itu. Aduh Pak Bu, nanti jangan sampai ya. Ibu ngapa-apa sih bapaknya dibotakin dulu lah gitu. Itu tahallul bagus Bu, ya. Gitu. Diulahan susah. Nah seperti itu ya, sampai tahallul begitu. Baik Bapak Ibu, selamat jalan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Ini doa pas perjalanan. Amin ya. Semoga Allah ini ya. Mohon kepadamu ya Allah dalam perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan, amal yang Engkau ridhoi. Ringankanlah atas kami perjalanan ini ya, dari Bandung menuju Mekah. Dekatkanlah jaraknya ya Allah. Engkaulah temanku dalam perjalanan dan Engkaulah sebagai pengganti yang melindungi keluarga. Makanya ketika Bapak nanti pergi dari sini ya, itu minta sama Allah. Ya, sampaikan astaudiukumullah alladzi la yadhi'u wa la yadhi'u. Ya Allah, aku titipkan harta perniagaanku, aku titipkan pekerjaanku, aku titipkan ya Allah anak dan cucuku hari ini berangkat ya, ikhlaskan gitu, semuanya tinggalkan di Indonesia, kita menuju Allah. Nah, ya, semoga mabrur, amin ya rabbal alamin. Baik, dari saya cukup Bapak Ibu, insya Allah nanti ketemu lagi di sesi yang berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu nanti kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami, perlu ditanyakan, sampaikan saja ya ke teman-teman, baik itu ke Ustadz Dede nanti akan membimbing, ke saya juga boleh di grup, ke Bu Ai yang lainnya, teman-teman yang ada di KBIH gitu ya. Seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya, lahir dan batin, dimudahkan segala urusan sampai nanti pada saat keberangkatannya, amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.